Suara saya terdengar dengan jelas. Terdengar, Pak. Oke, baik. Adik-adik sekalian, kalau di minggu sebelumnya kita membahas tentang forecasting dan mengapa forecasting itu menjadi penting pada rantai pasok, salah satunya tujuannya adalah untuk meminimasi kerugian tentu saja ya, atau resiko. Jadi kalau kita produksi, kalau berlebih tidak akan, tapi pada prinsipnya ya rantai pasok adalah, forecasting ya pasti tidak akurat, itu yang perlu dipegang. Jadi nggak ada forecasting yang akurat gitu ya. Pasti dia ada error. Nah, kita juga yang mungkin di pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu materi. Jadi kalau kita berbicara merancang jaringan rantai pasok pada 2 atau 3 pertemuan sebelumnya, maka kita akan berbicara strategis ya. Jadi kalau supply chain kita berbicaranya kan ada 3, ada strategis, ada perencanaan, dan terakhir itu ada operasional gitu. Jadi kalau strategis kita berbicaranya jangka panjang, kalau perencanaan kita berbicaranya mungkin jangka menengah, dan operasional kita berbicara jangka pendek. Nah, di pertemuan ke 6 ya hari ini harusnya ya, 6 minggu depan 7 baru ujian ya. Oke, di pertemuan ke-6 kita akan belajar sales and operations planning. Jadi bagaimana kita bisa merencanakan supply dan demand gitu ya. Jadi kalau kita forecasting ternyata demand kita katakanlah 1.000, ya berarti kita harus cek ke belakang tuh kapasitas kita cukup nggak gitu. Supplier kita mampu nggak memenuhi demand itu gitu ya. Jadi jangan sampai adik-adik semua nanti dari forecasting 1.000 gitu ya, dari forecasting 1.000 gitu kita terima semua ya, ternyata bahan bakunya nggak ada gitu. Nah, ini juga terjadi pada beberapa industri elektronika yang barangnya dalam tanda kutip gaib gitu ya. Yaitu tadi, demand-nya tinggi, kapasitas dan supply-nya itu tidak mampu memenuhi demand-nya gitu. Sehingga itu kan butuh alternatif-alternatif strategi lainnya agar itu bisa dipenuhi ya. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah adik-adik semua harus mampu menjelaskan bagaimana mengelola supply atau pasokan ya. Jadi kita setelah tahu forecasting demand, gimana cara kita bisa mengelola supply untuk bisa meningkatkan sinkronisasi. Jadi gitu. Jadi kalau nanti kerja di industri nggak bisa kita berbicara supply, pokoknya demand-nya 1.000 gitu ya. Saya nggak mau tahu produksi mau kayak gimana, terus pengadaan mau seperti apa, ya nggak bisa seperti itu. Kita harus sinkronisasi. Kalau misalkan kita tidak bisa push supply, ya jangan terima demand 1.000 gitu. Karena itu pasti tidak akan mampu nanti memenuhinya. Nah, kalau kita sudah menerima, ya tentu saja kita harus atur strategi sedemikian rupa agar demand itu terpenuhi. Salah satunya itu adalah kita harus mengelola supply kita agar sinkronisasi kita semakin baik ya pada suatu rantai pasok dalam rangka menghadapi variabilitas gitu, variabilitas yang kita prediksi gitu. Apa maksudnya Pak? Itu maksudnya adalah setelah kita tahu forecasting, kita tahu produk apa saja ya, customisasinya seperti apa gitu ya. Kita harus bisa mengelola supply kita gitu. Itu yang dimaksud dengan predictable variability. Terus adik-adik harus mampu juga nanti menjelaskan bagaimana kita bisa mengelola demand ya
untuk meningkatkan sinkronisasi pada suatu rantai pasok dalam rangka menghadapi variabilitas yang kita bisa prediksi gitu. Gitu. Jadi mengelola supply-nya gimana, mengelola demand-nya juga gimana gitu nanti ya. Terus yang ketiga, menggunakan sales dan operation planning, jadi perencanaan penjualan dan operasional untuk memaksimasi profit saat kita menghadapi variabilitas yang kita bisa prediksi pada suatu rantai pasok gitu. Yang pertama saya ingin jelaskan dulu tentang responding gitu, bagaimana kita bisa merespon variability predictable. Jadi itu adalah variabilitas yang mungkin akan terjadi pada rantai pasok kita gitu. Ya. Jadi variabilitasnya itu predictable, kita bisa prediksi gitu. Jadi predictable variability itu didefinisikan sebagai ya perubahan pada demand, tapi kita bisa perkirakan gitu ya. Jadi misalkan contohnya, oh nanti nih untuk komputer demand untuk grafik card pasti akan tinggi. Kenapa? Oh karena sedang menjamur misalkan game online gitu ya. Jadi permintaan untuk grafik card tinggi. Ya itu kan kita bisa forecast ya. Nah variability-nya itu seperti apa gitu ya. Variasinya itu seperti apa. Nah contohnya misalkan yang ukuran 2 giga, 4 giga ya. Kan game beda-beda tuh ya, ada 2 giga, ada 4 giga, mungkin ada yang 6 giga gitu ya, grafik card-nya gitu ya. Itu kita bisa perkirakan. Nah, predictable variability itu adalah perubahan pada demand yang kita bisa perkirakan. Bisa menyebabkan meningkatnya biaya ya, biaya pada rantai pasok kita serta menurunkan responsiveness keresponsifan di rantai pasok kita gitu. Jadi semakin tinggi variability-nya gitu ya, itu akan eh, butuh responsiveness yang semakin besar kalau kita misalkan tidak kelola dengan baik gitu ya. Tentu saja kita bisa menurunkan responsiveness dari rantai pasok kita dan meningkatkan biaya. Dua pendekatan yang cukup terkenal. Pertama, kita bisa mengelola kapasitas ya. Kapasitas ini dalam konteks misalkan kemampuan tenaga kerja kita dan kemampuan mesin kita. Kita bisa mengelola inventory. Kalau misalkan inventory nggak ada, kapasitas nggak bisa, kita bisa subkontrakkan gitu ya. Kita serahkan ke pihak ketiga untuk memproduksi sebagian gitu misalkan. Atau backlogs gitu ya. Backlog itu maksudnya adalah eh, kita penuhi di kemudian hari gitu. Jadi misalkan bulan ini kita demand-nya ada 1.000, tapi di bulan ini kita cuma bisa memenuhi 500, bulan depan 500. Nah, itu backlog namanya. Terus yang kedua, kita manage demand, ya kita mengelola demand menggunakan short term price discount gitu ya. Jadi diskon jangka pendek gitu. Jadi biasanya kan itu sering terjadi di beberapa perusahaan ya. Contoh misalkan diskon dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu ya. Itu sebetulnya dalam rangka kita mengelola demand gitu. Dan kita melakukan promosi ya. Jadi kita bisa mengelola supply, yaitu kaitannya dengan kapasitas inventory, subkontrak, dan backlog. Dan kita juga mengelola demand kita gitu. Jadi merespon predictable variability ini yaitu ya variabilitas yang terjadi pada rantai pasok kita bisa mengelola supply-nya atau kita bisa mengelola demand-nya gitu ya. Nah, berikutnya kita masuk ke managing bagaimana kita bisa mengelola supply kita. Pertama, kapasitas yang harus kita perhatikan. Satu, pertimbangkan time flexibility dari beban kerja. Jadi seberapa fleksibel tenaga kerja kita bisa bekerja gitu ya. Gunakan seasonal workforce gitu. Jadi musiman ya, tenaga kerja musiman itu biasanya ini kalau ini kasusnya kan karena si pengarang buku ini dari India ya. Mungkin kebijakannya di sana bisa seasonal workforce, kontrak musiman. Atau mungkin kita kalau di industri, mungkin kalau di Indonesia kasusnya lebih kompleks ya. Bisa mungkin sebagian kita alokasikan untuk pekerjaan tertentu. Kalau misalkan lagi demand-nya tinggi, kita tarik beberapa pekerjaan yang demand-nya rendah ke demand-nya lebih tinggi gitu. Itu bisa. Selanjutnya subkontrakkan gitu ya. Jadi misalkan ada demand 1.000, kita nggak mau, kita cuma mampu produksi 600, 400-nya kasihkan ke pabrik lain gitu ya untuk diproduksi gitu.
Nah, bisa itu subkontrak atau dual facilities gitu. Nah, dual facilities ini misalkan fasilitas yang khusus eh, menangani produk-produk tertentu atau fleksibel atau fasilitas yang fleksibel. Jadi bisa digunakan untuk apa? Produk apa saja. Terus yang terakhir adalah yang kelima itu kita merancang fleksibilitas produk ya, itu production processes gitu. Nah, jadi menerjemahkan produk flexibility itu menjadi proses produksinya nanti seperti apa. Jadi kalau kita sudah tahu, oh ini nanti customisasinya bakal seperti ini gitu, itu terjemahkan ke proses produksi. Yang kedua, kalau kita managing supply, kita harus tahu juga inventory. Nah, itu kita bisa gunakan eh, komponen-komponen yang umum pada multiple produk gitu ya. Jadi contohnya kita bisa eh, klasifikasikan produk itu, misalkan contohnya ada yang deterjen gitu, misalkan ya ada yang sampo, ada yang sabun gitu ya. Gitu. Jadi ada beberapa komponen-komponen produk gitu ya yang mereka bisa saling replacement gitu. Itu kemungkinan terjadi kalau misalkan kita menyimpan produk yang variabilitasnya tinggi. Terus build inventory of high demand gitu ya, or predictable demand produk. Jadi kita merancang inventory kita untuk demand yang sangat tinggi dan eh, tentu saja kita bisa predictable demand produk gitu. Jadi demand permintaan produk yang kita bisa prediksi gitu. Jadi kita rancang sedemikian rupa sehingga inventory kita itu memang bisa mampu menghadapi lonjakan demand nanti di suatu saat. Dan makanya kalau nanti Anda belajar APP, misalkan ya analisis dan perencanaan perusahaan, nanti Anda ngerancang inventory itu juga kasusnya dari demand gitu. Jadi potensial demand kita maksimumnya berapa, nanti kapasitas inventory-nya ditentukan dari situ. Inventory atau capacity trade-off gitu ya. Nah, trade-off ini maksudnya pada bagian ini seperti yang saya jelaskan minggu lalu, kita bisa mengakali produksi di bulan berikutnya dengan cara melebihkan produksi di bulan sebelumnya. Karena biasanya supply itu kan ini ya, karena biasanya supply itu harganya juga fluktuatif. Supply itu biasanya harganya juga fluktuatif. Jadi eh, karena harganya fluktuatif, mungkin di bulan Januari lebih murah, ya kita bisa produksi lebih banyak. Ya, contoh misalkan di bulan Januari demand kita cuma 1.000, ya. Di bulan Februari demand kita juga 1.000. Kita bisa produksi di Januari 1.500 karena harganya lebih murah di Januari gitu ya. Terus nanti sisa 500-nya kita inventorikan untuk bisa di bulan Februari kita produksi hanya 500 saja gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan inventory or capacity trade-off ini ya. Di sini dijelaskan di slide bahwa leveling capacity ya, tingkat kapasitas itu memaksa inventory gitu ya, to build up anticipation gitu. Jadi inventory kita gunakan untuk antisipasi kemungkinan ketidakmampuan kita memproduksi atau memenuhi demand gitu ya. Terus berikutnya carrying low level of inventory ya. Kalau kita mau semakin kecil inventory kita, maka kita membutuhkan kapasitas yang kita bisa adjust gitu. Kita bisa adjust ke low level demand atau ke high level demand gitu. Jadi semakin rendah inventory kita, pastikan kapasitas produksi kita bisa lebih fleksibel untuk menangani demand yang sangat tinggi nantinya gitu ya. Makanya itu perlu ada trade-off gitu. Trade-off inventory untuk mengcover capacity gitu. Nah, ini ada case, nanti Anda bisa baca di buku, kasusnya sama seperti inventory sebelumnya, ya kasus inventory sebelumnya, kita kasus Red Tomato ya, dan Green Thumb. Di sini managing demand, mereka punya material cost sampai subkontrak gitu ya. Nah, kita bisa hitung dengan menggunakan solver ya. Nah, ini nanti bisa Anda coba masing-masing ya di rumah untuk menghitung solver ini.
Nah, dari hitungan solver itu kita dapat dapat apa? Pertama, total cost over planning horizon ya. Planning horizon itu maksudnya setiap 6 bulan ya. Kok kasusnya di sini 0 sampai 6. Kalau Anda lihat ya, 0 sampai 6. Nah, ini 0 sampai 6. Ya, berarti ada 6 bulanan atau setengah tahunan ya, planning horizonnya. Jadi perencanaannya selama setengah tahun. Nah, itu totalnya itu biayanya $422, 422 ribu sekian dolar gitu ya. Lalu revenue-nya 640 ribu ya dari penjualan. Kita perkirakan profitnya tentu saja tinggal kita kurangkan. Nah, rata-rata sesudah inventory Anda bisa jumlahkan ya. Inventory pada bulan ke-0 sampai tambah bulan ke-6 dibagi 2 dan dijumlahkan untuk 1 sampai 5 ya. Untuk 1 sampai 5 masing-masing inventory dan dibagi jumlah planning horizonnya. Planning horizonnya berarti kan 6 bulan setengah tahunan. Anda akan dapat rata-rata inventory seasonalnya. Berapa harus kita simpan gitu ya. Inventory kita selama dalam kurun waktu kurun waktu selama 6 bulan tersebut gitu. Nah, rata-rata flow time-nya itu rata-rata inventory dibagi average sales. Jadi 895 dibagi rata-rata penjualannya. Jadi flow time-nya itu 0,34 bulan gitu ya. 0,34 bulan itu kurang lebih kan sepertiganya ya. Sepertiganya berarti kurang lebih ya seminggu atau 10 harian ya. Kurang lebih 10 harian. Jadi setiap 10 harian barang itu akan dikeluarkan gitu. Nah, itu untuk inventory. Berikutnya timing promotion. Nanti kita akan lihat bagaimana promosi ini berdampak pada penjualan kita. Jadi promosi ini akan berdampak pada demand. Nah, adik-adik semua pasti sudah tahu gitu ya. Jadi kalau adik-adik semua nanti kerja, promosi itu akan sangat melonjakkan demand kita gitu ya. Jadi bisa markup demand kita. Nah, tapi pasti akan menimbulkan cost of holding inventory kita gitu ya. Jadi inventory kita pasti nambah gitu ya untuk mempersiapkan promosi ini. Biaya untuk merubah level kapasitas ya, karena demand-nya besar, inventory-nya juga cost-nya naik gitu ya, tapi kapasitasnya juga naik juga. Tapi pada kondisi tertentu bisa jadi kalau kita memproduksi semakin banyak, cost-nya justru akan semakin turun gitu ya. Mungkin Anda sudah belajar di sistem produksi. Ya, jadi kalau kita memproduksi dengan jumlah yang cukup besar gitu ya, itu justru cost-nya bisa lebih turun. Kita harus pertimbangkan produk margin juga, ya. Increase in demand gara-gara promosi ini bisa dalam bentuk market growth, ya, pertumbuhan pasar kita, bisa kita mencuri dalam tanda kutip ya share. Jadi biasanya kalau kita berbisnis itu kita punya pesaing biasanya kan ya, pesaing atau kompetitor. Contohnya misalkan ya Unilever dengan Wings, mereka kan bersama-sama memproduksi produk misalkan produk deterjen gitu ya. Nah itu kan biasanya marketnya itu ceruk marketnya itu sama gitu. Dengan mereka melakukan promosi, mereka bisa misalkan Unilever promosi, mereka bisa mencuri ya dalam tanda kutip marketnya si Wings gitu ya, begitupun sebaliknya. Lalu forward buying gitu ya. Forward buying itu contohnya kita pesan dulu gitu ya, beli di depan. Itu tapi nanti produknya dikirim belakangan. Nah, kapan kita harus melakukan promosi? Jadi kita harus pertimbangkan apakah efektif ya kita melakukan promosi selama peak period ya di ujung periode. Jadi contohnya misalkan di akhir periode atau horizon perencanaan kita, misalkan selama setengah tahun gitu ya, dari Januari sampai bulan Juni, selama sampai bulan Juni ini ternyata ada barang nih yang masih tertahan di gudang gitu ya. Kita mau masuk musim yang baru gitu ya, atau planning horizon perencanaan yang baru selama setengah tahun berikutnya gitu ya. Nah, Anda bisa melakukan promosi di sana ataupun di awal gitu ya. Makanya di sini the peak of period, apakah kita melakukan efektif melakukan promosi selama peak period ya, puncak atau off peak. Off peak itu apa namanya? Di luar periode puncak kita gitu ya.
pada proses penjualan. Terus yang kedua, kita harus analisis dampak promosi kita pada demand dan hasilnya tentu saja ke agregat plan kita gitu ya, ke agregat plan kita gitu. Contoh di sini Anda bisa lihat untuk kasus tomato tadi ya, mereka melakukan promosi pada Januari ini di awal ya, di awal perencanaan. Cost-nya kalau kita bandingkan, tadi kan 422.000 ya. Dan sebelumnya itu kan 422.000. Nah ini. Ternyata kalau dengan melakukan promosi, cost produksi mereka bisa turun. Jadi 421.000. Revenue-nya lebih besar tentu saja karena mereka promosi dan profit-nya itu juga lebih besar gitu ya. Nah, di sini lower seasonal inventory gitu ya. Somewhat terkadang juga bisa menjadikan biaya lebih murah gitu ya. Terus higher total profit, tentu saja profitnya juga lebih meningkat. Nah, kalau kita lakukan di April ya, di April selama peak horizon gitu ya. Anda bisa lihat nih, ini higher seasonal inventory, jadi ini peak period gitu ya. Demand-nya lagi tinggi-tingginya, mereka bikin promosi di situ ya. Nah, total cost-nya naik nih, 438 ya. Gitu. Nah, higher total cost tentu saja, slightly smaller total sedikit lebih rendah untungnya gitu ya. Jadi kalau Anda coba nanti kasusnya di buku ya, hitung dengan solver, nah itu kita bisa tentukan gitu bahwa oh ternyata kalau kita melakukan promosi selama peak ya, puncak-puncaknya apa namanya? Puncak-puncaknya demand kita, contohnya misalkan nih penjualan sirup gitu, misalkan sirup selama bulan Ramadan gitu, misalkan bulan Ramadan. Nah itu kan demand sirup lagi tinggi, terus kita promosi di situ gitu ya. Nah cost-nya ini kemungkinan besar bisa naik ya, dan profitnya sedikit lebih rendah. Nah di sini kita katakan discount leads to large increase in consumption gitu. Jadi apalagi di Indonesia gitu ya, kan senang banget tuh diskon tuh ya. Diskon itu bisa meningkatkan konsumsi market kita gitu. Nah, ini contohnya ya, promotion in January ya. Nah, ini higher total profit ya. Cost-nya juga lebih besar gitu. Ini promotion in April nih tadi ya. Oke. Nah, untuk kinerja supply chain ya, eh, kalau kita lakukan promosi nih, kalau kasusnya tomato nanti Anda bisa lihat dengan jelas di buku Januari, April gitu ya. Anda bisa lihat regular price-nya ya sama atau kita promosikan menjadi 31. Nah, persentase demand-nya bisa meningkat lebih besar gitu ya. Nah, ini kalau misalkan forward buying kita lakukan, terus kalau ada promotional price gitu ya, regular price-nya turun, promotion price-nya kita lakukan. Nah, ini average inventory-nya Anda bisa lihat ini ya, lebih besar gitu ya. Kalau misalkan promosi kita lakukan, harga regulernya juga tetap gitu ya. Eh increase in demand 100%, persentase forward buying-nya 20%, ini juga profitnya lebih besar gitu, tapi inventory-nya juga lebih besar gitu. Dampak dari timing promosi, jadi promosi ini kita harus tahu timingnya ya, mau kita promosikan selama off peak atau high peak gitu ya, itu pertama dampaknya itu adalah high forward buying gitu, jadi banyak orang akan melakukan pembelian di depan, pesan dulu gitu ya. Nah, ini impact on timing of promotion forward buy gitu ya. Kita bisa cenderung melakukan high forward buying ini mungkin terjadi pada promosi selama low demand period gitu. Ya, low demand period. Terus high ability to steal market share gitu ya. Faktor high ability to market share. Di sini kalau kita lihat during peak demand periods gitu. Nah, jadi kalau selama lagi tinggi-tingginya kita lakukan promosi, ya itu bisa steal market saing kita gitu. Terus high ability to increase overall market gitu ya. Ini juga peak, high margin ini peak, low margin itu di low demand gitu. Jadi kemungkinan jadi high forward buying pada low demand, untuk low margin juga pada low demand. Untuk high manufacturer holding cost itu selama low demand
periode low demand, sedangkan perubahan kapasitas ya high cost of changing capacity itu selama low demand, promosi yang dilakukan selama low demand. Anda bisa lihat perbandingan di sini ya, bahwa kita kalau misalkan Anda pengen mencuri pasar gitu ya, pasar pesaing, ya itu salah satunya adalah selama peak demand ya, demand lagi tinggi-tinggi, bikin promosi gitu. Bikin promosi itu bisa ini ya, mencuri dalam tanda kutip market pesaing kita. Nah, sehingga rata-rata inventory itu meningkat ya, promosi dilakukan, rata-rata inventory meningkat jika promosi itu dilakukan selama peak period, ya selama demand-nya lagi tinggi-tinggi banget kita promosi, itu pasti inventory-nya meningkat. Dan decrease if promotion is run, jadi ketika kita promosinya kita lakukan selama off peak, ya selama di luar off period, jadi permintaannya lagi normal ataupun rendah. Terus promosi selama peak demand, ya bulan yang ada peak demand-nya ya, permintaan lagi tinggi, bisa menyebabkan penurunan profitabilitas kita ya, overall profitability. Ya. If there is a small increase, jika pada kondisi tertentu itu ada peningkatan yang kecil pada konsumsi gitu. Dan significant fraction ya, fraction signifikan pada demand meningkat karena adanya forward buying gitu. Nah, jadi promosi selama peak demand, meskipun itu peak demand itu juga meningkatkan inventory kita, juga bisa mencuri pasar pesaing kita, tapi juga kemungkinan kalau kita tidak kelola inventorinya dengan sebaik-baiknya gitu ya, maka itu profitabilitasnya tentu akan menurun gitu ya. Dan apa sedikit peningkatan pada konsumsi ya, karena itu tadi ada forward buying ya. Berikutnya, sebagai konsumsi karena konsumsinya meningkat dari apa namanya, yaitu promosi, diskon gitu ya, dan forward buying, beli di depan ya, menjadikan small fraction pada demand. Ya, jadi ada fraksi pergeseran ya, fraksi itu apa bisa meningkat, bisa penurunan maksudnya, meningkat atau penurunan pada demand ya dari promosi tersebut. Nah, ini lebih profitable untuk mempromosi during the peak period gitu ya. Gitu. Nah, berikutnya eh, karena product margin decline ya, menurun, promosi selama peak demand, periode peak demand itu menjadi less profitable gitu ya. Jadi as consumption increase from discounting grows and forward buying becomes a small fraction, it is most profitable. Kalau product marginnya decline, promotingnya itu ya less profitable tentu saja. Berikutnya kita akan bahas atau diskusikan tentang implementing ya, mengimplementasikan penjualan dan perencanaan operasional pada praktiknya seperti apa. Jadi yang perlu kita lakukan praktik implementasi sales dan operational planning itu kita harus koordinasikan planning kita sepanjang enterprises ya. Jadi sepanjang perusahaan atau pihak-pihak yang terlibat pada supply chain gitu ya. Gitu. Jadi koordinasi. Jadi kita nggak bisa kerjanya sales saja, lalu kita nggak peduli dengan supply, itu nggak bisa juga ya. Take predictable variability, Anda harus wajib melakukan forecasting di sini untuk memprediksi variabilitas ya saat membuat keputusan yang strategik. Desain SOP gitu ya, rancanglah SOP untuk mempermudah kita memahami dan mengelola drivers dari rantai pasok saat kita mengelola demand. Berikutnya pastikan bahwa SOP ya. SOP ini bukan SOP standar operation prosedur, tapi sales and operation planning gitu ya. Ini bukan SOP prosedur, standar operational prosedur, tapi sales and operation planning. Pastikan bahwa sales and operation planning proses modifies ya plan. Jadi pastikan bahwa standar sales and operation planning proses itu bisa kita lakukan untuk
menyesuaikan perencanaan kita ya karena adanya forecasting yang berubah pada realitanya gitu ya. Nah, itu proses materi kita pada pertemuan hari ini. Pertama adalah dari tujuan pembelajaran tadi kita sudah tahu bahwa mengelola supply untuk meningkatkan sinkronisasi pada rantai pasok ya itu perlu dalam rangka kita menghadapi variabilitas yang kita bisa prediksi. Yang kedua, mengelola demand, kita perlu mengelola demand untuk meningkatkan sinkronisasi itu juga, terus menggunakan sales dan perencanaan operasional untuk memaksimasi profit saat kita menghadapi predictable variability atau variabilitas rantai pasok yang kita bisa prediksi. Oke, itu jadi intinya materi hari ini adalah Anda belajar ya bagaimana mengkoordinasikan supply dan demand ya. Ya, kalau kita mengelola demand gitu. Bagaimana kita bisa mengelola supply kita ya sebelumnya dan bagaimana kita bisa mengelola demand kita. Ya, demand bisa dikelola dengan cara salah satunya itu adalah dengan promosi. Nah, tentukan promosinya itu mau peak period atau off peak gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, baik. Eh, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir cukup kuliah untuk hari ini. Ya, terima kasih banyak atas atensinya. Nanti akan ada tugas dari saya, pay attention di Google Classroom Anda masing-masing ya. Selamat siang, kemungkinan besar minggu depan saya sudah di Lampung lagi, jadi minggu depan kita offline ya. Tapi nanti kita komunikasi lagi lah via ketua kelas gitu ya, untuk lebih pastinya. Tapi kemungkinan besar minggu depan saya sudah di Lampung, jadi kita bisa laksanakan offline ya. Untuk kuis seperti yang saya sampaikan itu dari pertemuan berapa kemarin ya, cek dulu saya lupa. Ya 2345 aja. Ya 2345 aja. Untuk 6 dan 7 enggak ya. 2345 aja. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak.